Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kepada Hana sudah ada? Hana Naila, coba kamu periksa apakah teman-teman sudah masuk semua, Hana? Sebentar, Bu. Ibu lihat baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sedianya kita 14 atau 15. Tapi tidak apa-apa, sambil kita mulai nanti menunggu yang lain masuk. Kemudian anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi, karena memang ini masa pandemi COVID, kalian harus tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan yang ada. Karena masa pandemi COVID, maka kita belajar dengan melalui daring ya anak-anak ya. Kemudian sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Hana. Ya, Bu. Kemudian kalian sudah pernah pertemuan sebelumnya ya, Adelia. Kamu ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Sebelumnya kita membahas secara global mengenai mapel dasar-dasar kegrafikaan. Ya, betul. Karena kalian memang baru dari SMP, jadi mungkin mata pelajaran ini belum familiar di kalian. Kemarin kita hanya perkenalan, kemudian membahas secara global apa itu mata pelajaran dasar-dasar kegrafikaan. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pola tata letak. Nah, Ibu mengingatkan lagi, untuk presensi, Ibu sudah share di Google Classroom, Ibu juga share di WA Group. KD kita pada kali ini adalah KD 3.1, yaitu memahami pola tata letak. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan pengertian pola tata letak, kemudian yang kedua memahami prinsip-prinsip tata letak dalam desain grafis, kemudian yang berikutnya mengidentifikasi unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Apa itu desain, apa itu grafis? Al-Firdausi, oke, angkat tangan. Silakan Al-Firdausi, apa itu desain? Desain grafis atau rancangan grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksud untuk menciptakan persepsi akan sesuatu pesan yang disampaikan. Baik, betul sekali. Desain itu adalah rancangan, sementara grafis itu lebih kepada gambar. Nah, secara lengkapnya tadi seperti yang disampaikan oleh Al-Firdausi tadi, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Nah, memadukan unsur-unsur atau elemen-elemen grafis adalah sebuah seni tersendiri dalam menghasilkan media komunikasi yang komunikatif. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang tepat. Nah, ini sebagai contohnya nih, kalian cermati, kalian perhatikan. Ada dua gambar ini yang serupa. Dari kedua kartu nama ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang tepat dan yang baik adalah tata letak yang sebelah kiri atau kanan? Kanan. Iya, betul, sebelah kanan ya Fauzan ya. Nah, ini sekilas sedikit saja tentang contoh dari tata letak. Nah, jadi secara istilah pengertian tata letak itu, secara istilah pengertian layout adalah sesuatu menyusun, menata, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, warna, dan lain-lain. Terima kasih Al-Firdausi. Tujuan layout atau tata letak yaitu menghasilkan sebuah desain atau media yang efektif dalam menyampaikan pesan terhadap khalayak ramai. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa mendapatkan satu kesimpulan, ya, apa yang dimaksud dengan tata letak atau layout. Itu adalah sebuah usaha mendapatkan komunikasi visual yang komunikatif dan menarik dengan cara menyusun dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti huruf, teks, garis, tabel, warna, dan sebagainya. Kemudian,
sama dengan desain yang lain pada umumnya, tata letak juga mempunyai prinsip-prinsip desain seperti di bawah ini. Kesatuan Kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Keselarasan, harmoni, merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Ya, terima kasih Bunga. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip desain yang berikut adalah keseimbangan atau balance. Dalam desain grafis merupakan pembagian sama berat baik secara visual maupun secara optis. Nah, balance dibutuhkan untuk menciptakan desain yang komunikatif dan memiliki estetika yang baik. Nah, secara garis besar balance itu dibagi menjadi dua ya. Nah, ini dia. Kalau dalam desain grafis, ini kalau kita tarik tengah begini dia simetris kan kiri kanan. Kalau ini tidak, tapi dia tetap memiliki keseimbangan atau balance. Kemudian yang prinsip yang selanjutnya adalah tentang proporsi. Nah, Dinda ada, coba baca Dinda. Proporsi adalah bandingan matematis dalam sebuah bidang. Kemudian selanjutnya adalah irama atau ritme. Nah, irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Ini dia contohnya. Ya. Ada yang bentuknya sama dan dia berulang. Ini ya, kecil sini. Nah, ini bentuknya sama dan berulang. Itu juga irama. Ini dia berulang. Kemudian yang ini juga dia berulang walaupun dia dari sini luar sini dia besar, kemudian ke tengah semakin mengecil. Ini juga bentuk dari irama, contoh bentuk dari irama. Ini juga begitu. Ya. Kemudian prinsip yang keenam itu adalah penekanan atau fokus. Fahri, udah Fahri. Coba baca Fahri. 6. Penekanan atau fokus. Dominasi berasal dari kata dominans yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadi suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Iya, terima kasih Fahri. Nah, dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan memecah keberaturan atau monoton. Kalau monoton kan akhirnya menjadi bosan. Ini contohnya. Contohnya ya, nah, ini apel, di antara apel yang hijau ini, terdapat satu apel merah di tengah. Sehingga dia menjadi, apel merah ini menjadi pusat perhatian, Bu. Iya, pusat perhatian. Ya. Jadi dia menjadi pusat perhatian. Itu tadi maksudnya dominasi ya. Ini satu. Kemudian kalau yang di sini dari kemasan minuman ini yang menjadi pusat perhatian mana kira-kira? Apanya? Menurut kalian saja, apanya? Yang menarik apa yang menarik? Apa? Gambarnya. Gambar mukanya, Bu. Ya, betul. Dan yang selanjutnya adalah kontras. Yang dimaksud dengan kontras yaitu adanya perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak. Kemudian yang terakhir adalah repetisi. Nah, repetisi itu adalah sebuah permainan pengulangan dalam rangkaian komposisi desain. Kesimpulan yang kedua dari yang kita bahas tadi, Fauzan, coba bacakan Fauzan. Kesimpulan kedua, secara umum prinsip-prinsip dalam penyusunan tata letak terdiri atas 1. Kesatuan unity, 2. Keselarasan harmoni, 3. Keseimbangan balance, 4. Kesebandingan proportion, 5. Irama, ritme, 6. Penekanan atau fokus, 7. Kontras atau kontras, 8. Repetisi atau repetition. Repetition. Oke, baik. Terima kasih Fauzan. Baik, kita lanjutkan. Kalian simak video berikut ini. Ada 7 unsur yang harus ada dalam kita mendesain. Ya. Yang pertama adalah line. Line itu maksudnya adalah garis. Ya, akan kita bahas lebih mendalam. Kemudian size. Size itu adalah ukuran besar kecilnya suatu objek. Ya. Value. Value itu artinya terang atau gelapnya suatu objek. Kemudian tekstur itu adalah bentuk-bentuk permukaan suatu bidang. Kemudian space itu adalah jarak ya. Kemudian shape itu adalah di sini bentuk-bentuk ya, ada bentuk bunder, segitiga dan persegi dan empat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah color. Color ini adalah warna.
Dari video dan sedikit Ibu memberikan penguatan tadi, dapat disimpulkan kita mendapatkan kesimpulan yang ketiga. Si Dinda coba baca. Secara umum, unsur-unsur dalam penyusunan tata lengkap terdiri atas garis, bentuk, tekstur, ukuran, ruang, nilai, dan warna. Nah, kemudian untuk LKPD, kalian udah Ibu share ya kemarin di di WA group. Kalian boleh kerjakan, ada beberapa anak yang sudah mengerjakan. Kalian coba diskusikan tentang brosur ini. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, dari ketiga brosur ini kalian coba perhatikan apakah dia sudah menerapkan prinsip-prinsip dan unsur-unsur tata letak, kemudian apa saja yang sudah diterapkan. Ibu akan coba vikon dengan kalian ya. Assalamualaikum. Ini kelompok 1 ya, Aulia, kemudian Adelia, Alfirdausi, Alia, dan Bunga. Nah, yang kalian lakukan adalah memperhatikan atau mengamati dari brosur yang tadi Ibu sudah share di WA group. Oke, siap ya? Nanti setelah itu kalian presentasi perwakilan dari kelompoknya. Nah, dari hasil diskusi kelompok kalian tadi, silakan kalian mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Eka Cahya Agustin dari perwakilan kelompok 1. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang brosur produk makanan. Menurut kelompok kami, layout atau tata letak dalam brosur tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip dan unsur-unsur dari tata letak dalam desain. Di antaranya adalah penekanan. Terlihat dari tulisan rasa dahsyat yang dicetak lebih besar dari tulisan sekitarnya. Keseimbangan yaitu seimbang antara produk dan bidang gambar. Kesatuan, di mana adanya kesatuan dari semua unsur. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah pemilihan warna. Warna merah dipercaya secara psikologis mempengaruhi emosi sehingga orang yang melihatnya merasa lapar ya. Baik. Terima kasih kelompok 1. Nah, dari brosur ini, ya keseluruhan dari brosur ini, dia yang paling mencolok itu menerapkan prinsip dari desain itu yaitu penekanan atau empasis. Seperti yang kelompok 1 sampaikan tadi, itu ada pada tulisan rasa dahsyat ini yang besar. Baik, terima kasih Bunga. Nah, evaluasi LKPD kalian bisa kerjakan, Ibu sudah share di WA group. Kemudian tes formatif, Ibu juga sudah share di Google Classroom dan WA Group. Kalian bisa kerjakan hanya 10 soal. Adelia juga sudah mengerjakan. Aulia juga. Kemudian ini Aulia Ramadhani. Tadi kayaknya ada beberapa yang sudah lihat tes formatif yang Ibu share di WA Group. Nah ini tadi ada beberapa yang sudah masuk. Nah dari 9 anak tes formatif ini hasilnya, itu ada 3 yang nilainya sempurna, yaitu Aulia Ramadhani, yang warnanya kuning ya, kemudian Alfirdausi dan Alia. Baik, tepuk tangan untuk kalian, ya, yang nilainya sempurna. Dari pembahasan yang dari awal tadi sampai dengan akhir, mudah-mudahan ada yang bisa kalian ambil. Tadi ada tiga ya, kita bisa membuat 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu apa itu pengertian dari tata letak, kemudian yang kedua apa saja yang termasuk dari prinsip-prinsip tata letak dalam desain grafis, kemudian yang ketiga adalah apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Untuk materi selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas tentang tipografi, jenis-jenis tata letak, itu ternyata banyak sekali. Kemudian yang KD berikutnya yaitu KD 4.1, memilih pola tata letak dalam desain grafis. Nah, sebelum Ibu tutup dari keseluruhan ini tadi, Ibu minta Fauzan, kamu mendapat kebermanfaatan apa saja dari kegiatan hari ini? Silakan Fauzan. Baik, terima kasih Bu Ispri. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bermanfaat karena kita menjadi lebih memahami tentang apa itu pola tata letak dalam desain grafis. Selain itu, kita juga jadi mengetahui prinsip-prinsip dan unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Sehingga ke depan kami bisa menerapkan dan mengaplikasikannya dalam pembuatan produk berupa koran, majalah, buku, pamflet, brosur, logo, dan lain-lain. Ya, baik. Terima kasih Fauzan. Baik anak-anak, Ibu rasa
cukup sekian. Tapi sebelum kita menutup semua, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, Fahri boleh nggak apa-apa? Ayo Fahri, pimpin doa penutup. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa atau dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Fahri atas dipimpinnya doa. Begitu saja anak-anak. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.